Was down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be. Saya Rani Serlis, mahasiswi jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya sedang berada di salah satu rumah adat Melayu Riau yang bernama Selaso Jatuh Kembar. Selanjutnya langsung saja kita bahas lebih lanjut mengenai rumah adat ini. Provinsi Riau memiliki warisan hunian dari leluhur yang disebut dengan rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Salah satu rumah adat yang terdapat di Pulau Sumatera ini juga disebut sebagai Balai Selaso Jatuh atau Balirung Sari, Balai Penobatan, Balai Karapatan, dan masih banyak lagi. Rumah adat satu ini bukanlah sembarang tempat karena sebenarnya rumah tersebut difungsikan sebagai tempat atau balai yang digunakan untuk berkumpul bersama. Oleh sebab itu, masyarakat sekitar menganggap bahwa bangunan rumah adat ini sangat sakral. Rumah adat ini dinamakan Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar karena bangunan ini memiliki selaso atau selasar yang jatuh atau lebih rendah dibandingkan dengan rumah induknya. Dan dikatakan kembar karena rumah adat ini memiliki dua selasar yang bentuknya sama. Rumah adat ini biasa digunakan sebagai tempat pertemuan atau balai pertemuan sehingga rumah ini tidak dipergunakan sebagai tempat tinggal pribadi. Terdapat tangga pada bagian depan rumah yang berguna untuk menghubungkan area luar untuk masuk ke dalam rumah, yang dimana bentuk tangga tersebut semakin ke atas ukurannya semakin mengecil. Hal yang unik dari rumah adat ini ialah ukiran yang beragam pada setiap bagian-bagian rumah adat. Ukiran tersebut menghiasi bagian rumah seperti pintu, jendela, tangga, serta bagian lainnya. Yang membuat semakin istimewa, ukiran tersebut memiliki makna yang dalam loh. Ukiran nitik sekawan bermakna keselarasan dalam hidup, damai, hidup berdampingan, serta selalu bersama hingga akhir. Lalu ukiran pucuk rebung yang melambangkan kehidupan gotong royong dan saling membantu antar masyarakat. Selanjutnya ada ukiran corak perombak atau yang sering disebut sebagai ukiran lebah gantung, bermakna manusia harus bermanfaat untuk sesama seperti halnya lebah. Ada juga ukiran semut beriring yang memiliki makna untuk selalu hidup rukun, rajin, teguh, dan saling tolong-menolong, dan corak awan larak sebagai simbol kelancaran rezeki. Pada bagian rumah adat ini juga terdapat karya sastra berupa gurindam, karya Raja Ali Haji, yang dimana tulisan tersebut berisikan nasihat-nasihat religius yang sangat bermanfaat bagi setiap pembaca, yang dimana setiap pembaca selalu diingatkan untuk mengutamakan Tuhan. Juga terdapat karya sastra berupa ungkapan-ungkapan adat pada bagian rumah adat ini. Pada bagian atas atap terdapat ukiran kayu yang bersilangan yang membentuk simbol huruf X yang mencuat ke atas sebagai tanda kepercayaan kepada Tuhan. Tidak hanya pada pintu dan jendela, tiang-tiang pada rumah adat ini juga memiliki ukiran dan bentuk yang beragam yang membuat rumah adat ini begitu istimewa. Karena setiap bagian rumah adat ini memiliki maknanya masing-masing, bukan hanya sekedar nilai estetika, tetapi ada makna yang dalam di setiap bagiannya. Bentuk yang beragam tersebut juga memiliki maknanya masing-masing. Tiang yang terdapat pada rumah adat ini memiliki beragam bentuk sesuai dengan kisah dan kegunaannya masing-masing. Setidaknya terdapat 4 macam tiang yang umum digunakan pada rumah tersebut, seperti segi 4, segi 6, segi 7, segi 8, dan segi 9, yang terbuat dari bahan dasar kayu punak, kayu resak, kayu tembesu, dan kayu kulim. Adapun filosofi pada tiang rumah berbentuk segi 4 adalah gambaran mata angin timur, barat, utara, dan selatan. Sedangkan tiang rumah berbentuk segi 6 bermakna rukun iman dalam Islam, dan segi 7 melambangkan 7 tingkatan surga serta neraka. Lalu segi 8 memiliki arti agar rezeki datang dari berbagai penjuru rumah, dan tiang berbentuk segi 9 adalah lambang strata perekonomian seseorang. Terdapat tiang utama dari rumah tersebut, yakni tiang penghulu dan tiang seri, yang pada umumnya tiang utama berdiri dalam jumlah genap dengan tinggi sekitar 1 hingga 2,5 meter, serta jarak antar tiang sekitar 3 meter. Pada bagian bawah rumah adat ini juga terdapat tangga berbentuk spiral yang terletak di bagian sisi kanan dan sisi kiri rumah adat ini.
di mana pada bagian tangga tersebut juga terdapat ukiran lebah bergantung atau ombak, agar setiap orang bermanfaat terhadap sesama, sama halnya dengan lebah yang menghasilkan madu yang dapat dinikmati oleh manusia. Pada umumnya, rumah adat digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat setempat, namun berbeda dengan rumah adat Selaso Jatuh Kembar ini. Pada zaman dahulu, rumah tradisional tersebut tidak digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai tempat pertemuan, misalnya upacara adat, musyawarah, rapat desa, penobatan kepala adat, atau acara adat warga lokal lainnya. Demikianlah penjelasan saya tentang rumah adat Riau yang bernama Selaso Jatuh Kembar ini. Rumah adat ini merupakan Balai Adat Melayu Riau yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Sukamulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Balai adat ini berada tepat di samping Gor Tribuana. Jika teman-teman ingin mengetahui dan mempelajari lebih lanjut tentang rumah adat ini, teman-teman bisa berkunjung langsung ke Balai Adat Melayu Riau ini. Terima kasih. Behind the scene. Halo semua. Alamak.